Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Zian Safira Adini. Di sini saya mewakilkan kelompok 11. Di video kali ini kita akan mempresentasikan tentang tantangan di dunia digital. Nah, video ini tujuannya untuk memenuhi tugas mata kuliah Komputer Masyarakat dan Etika Profesi. Nah, kelompok 11 ini anggotanya siapa aja sih? Yang pertama ada Azab Abdullah Umar, kemudian ada saya sendiri, Jihan Safira Dini, dan ada Mas Yuri Iskandia Baru. Pada sesi ini, kami akan menjelaskan topik tantangan dunia digital dalam perspektif komputer masyarakat dan etika profesi. Topik pembahasan yang akan kita bahas dalam video ini, pertama yaitu apa sih yang dimaksud dengan TIK, etika, dan etika profesi. Yang kedua, apa aja cakupan dunia digital. Yang keempat, pentingnya etika dalam dunia digital. Yang keempat, tantangan dunia digital. Yang kelima, ada simpulan. Yang pertama ini ada pengertian TIK, yaitu TIK adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi, atau disingkat dengan TIK, adalah semua teknologi yang berhubungan dengan penanganan informasi. Secara singkat, pengertian TIK adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpangan, penyebaran, dan penyajian informasi. Nah, di era sekarang ini, TIK biasa disebut dengan dunia digital. Next. Nah, selanjutnya ada pengertian etika. Apa sih etika itu? Etika atau etik bermakna sekumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara, ataupun adat dan sopan santun, mengenai benar dan salah tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Lalu di sini ada etika profesi. Etika profesi itu apa sih? Etika profesi itu merupakan suatu sikap etis yang dimiliki seorang profesional, yakni sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam mengembang tugasnya dan juga menerapkan norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus atau profesi di dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, cakupan dunia digital akan dibahas oleh Mas Yuri. Oke, terima kasih Mbak Jihan. Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas topik lanjutannya, yakni cakupan dunia digital. Oke, setelah kita bahas bareng-bareng tadi tentang definisi dari TIK itu sendiri yang dibawakan oleh Mbak Jihan, saya akan rangkum lagi apa sih cakupan dari dunia digital itu. Yang pertama yang jelas komputer, teman-teman. Komputer ini kan akan membantu teman-teman berinteraksi dengan dunia digital itu sendiri. Yang kedua, nah nih sambungannya, yaitu internet gitu. Internet adalah tempat di mana semua komputer, server, atau mungkin apapun itu terkoneksi ke dalam internet dan mereka bisa saling bertukar pikiran atau mungkin bertukar informasi satu sama lain. Di sini contohnya ada situs, ada blog, ada email, dan yang ketiga lanjutannya adalah sosial media. Sosial media ini kita sama-sama tahu ya teman-teman, ada Instagram, ada Facebook, ada mungkin X, ya dulunya Twitter, atau mungkin Threads, dan ini banyak banget nih sosial media yang ada saat ini, dan sosial media inilah yang mewarnai dunia digital kita saat ini. Lalu yang keempat ada teknologi siaran langsung seperti radio, televisi, dan webcasting. Ini jelas ya teman-teman, di mana dunia digital itu nggak hanya merangkum dari internet semata gitu, walaupun mungkin secara aktivitas dunia maya itu jauh lebih dalam ya. Namun jangan salah teman-teman, kalau radio, televisi itu juga termasuk nih dalam skop dunia digital sesuai dengan pengertian dari teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri. Selanjutnya, ada teknologi penyiaran yang direkam atau podcast, memutar audio dan video, dan perangkat penyimpanan. Nah, teknologi penyiaran yang direkam ini mungkin teman-teman lebih familiar dengan podcast ya. Podcast itu ada banyak loh saat ini, ada bisa di YouTube mungkin, atau mungkin bisa di Spotify, atau mungkin di Apple Podcast, dan lain sebagainya. Ini juga termasuk dalam
cakupan dunia digital teman-teman, gitu. Lalu yang terakhir ada telepon. Teleponnya bisa telepon kabel atau mungkin seluler, satelit, visio, dan konferensi video. Nah, telepon ini tuh, mungkin kalau dulu teman-teman pernah, melihat, pager atau mungkin hal-hal yang kuno dululah dan itu sudah bertransformasi dengan sedemikian rupa menjadi telepon yang bisa kita genggam dan kita bisa pakai sehari-hari untuk menghubungi teman atau menghubungi saudara. Dan ini juga masuk dalam cakupan dunia digital. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang pentingnya etika di dalam dunia digital. Oke, kenapa sih etika itu penting di dalam dunia digital? Yang pertama yaitu adanya, masifnya perkembangan teknologi. Seiring masifnya teknologi dan komputer, sayangnya tidak diiringi dengan etika atau bersosial media yang baik pula. Mungkin teman-teman bisa lihat contohnya seperti di sosial media ya, terutama di kolom komentarnya, terutama mungkin di postingan-postingan tertentu yang, sensitif, seringkali, etikanya itu agak kurang ya, agak kurang karena, teknologinya terus berkembang, terus perubahan teknologi yang sangat masif, namun tidak diikuti dengan, pola-pola etika yang baik. Selanjutnya yang kedua ada tingginya tingkat anonimitas. Tingkat anonimitas yang tinggi dengan second account misalnya, membuat penggunanya sangat mudah untuk berperilaku yang tidak semestinya. Mungkin ambil contohnya gini teman-teman, misalnya, seseorang mendaftarkan diri pada sosial media. Nah, seringkali kan pendaftaran dalam sosial media itu tidak, apa ya, tidak ada verifikasinya. Sehingga seseorang ketika, di dalam dunia digital, dia tuh bisa membuat akun-akun palsu atau mungkin akun-akun tertentu yang dan di situ mereka bisa untuk melanggar etika atau mungkin bahkan melakukan tindak kejahatan. Lalu yang ketiga, yaitu minimnya pengawasan. Minimnya pengawasan atau rendahnya law enforcement, serta dari jumlah warganet yang harus diawasi tidaklah sebanding dengan jumlah pengawasan dari pihak berwajib. Ini jelas, kontra banget ya teman-teman. Ambil contoh mungkin negara Indonesia ya, yang isinya 350 juta lebih, anggaplah orang dewasanya mungkin sekitar 100 jutaan something gitu ya. Saya rasa tingkat pengawasan dari mungkin Polri atau mungkin dari, cybercrime Mabes Polri tidak mencapai, puluhan ribunya mungkin untuk mengecek atau mungkin mengawasi aktivitas dunia digital sehari-hari. Sehingga, pastinya itu bakal, eee, apa ya, minim ya pengawasannya gitu dalam dunia digital. Oke, selanjutnya ada tantangan dunia digital yang akan dibahas oleh teman saya, Mas Azam. Mas Azam, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Kita akan membahas dulu poin pertama yaitu kesenjangan pendidikan dan minimnya edukasi pragmatis dalam dunia digital. Kesenjangan digital ini tuh sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan. Entah itu sekolah-sekolah di daerah perkotaan ataupun yang di daerah pedesaan. Yang kedua itu kita akan membahas tentang hoaks dan disinformasi. Di era digital ini, kebebasan berpendapat dapat tantangan tersendiri ya dari maraknya hoaks dan ujaran kebencian melalui media sosial. Bagaimana sih kita handle gitu hal ini? Mungkin kita bisa memberikan edukasi publik mengenai bahayanya hoaks dan disinformasi, serta pentingnya mencari sumber informasi yang dapat dipercaya. Selanjutnya kita akan membahas yaitu konten ilegal. Nah, di konten ilegal ini banyak sekali jenis-jenis informasi elektronik yang melanggar hukum, termasuk perjudian, ujaran kebencian, ataupun penipuan, pornografi, dan pencemaran nama baik. Konten ilegal ini biasanya dilaporkan Kominfo kepada penyelenggara sistem elektronik. Selanjutnya, kita akan membahas
hate speech atau ujaran kebencian. Sudah tidak aneh kalau misalkan kita melihat konten-konten gitu ya, atau mungkin dari komentar, banyak sekali yang mengandung ujaran kebencian. Ini tuh dapat merusak reputasi dan kehidupan pribadi si korbannya itu. Selanjutnya ada hak cipta atau mencuri konten. Nah, biasanya yang kayak begini tuh orang lain mengambil konten, terus kalau di Instagram mah suka diselipin sama label judi. Apa sih upaya yang kita bisa lakukan itu? Yaitu mendorong pengembangan dan penggunaan platform yang menyediakan konten digital secara legal, seperti platform musik, film, dan buku elektronik, dan jangan lupa disertakan label hak ciptanya gitu. Nah, selanjutnya penjualan data pribadi. Di era digital ini banyak sekali kejahatan yang memanfaatkan data pribadi sehingga perlu dilindungi. Contohnya aja yang sebelumnya itu marak kebocoran data oleh Bejorka gitu ya, peretasan kayak gitu. Lalu apa sih upaya yang bisa kita lakukan gitu? Mungkin platform digital tuh harus mengimplementasikan sistem keamanan yang lebih canggih dan juga seperti enkripsi data maupun authentication 2 faktor, dan mungkin regulasi ketat dalam pengelolaan data penggunaan. Nah, yang terakhir yaitu konsumsi konten yang berlebihan. Dengan akses yang tak terbatas terhadap konten, ada kekhawatiran terkait kesehatan mental akibat konsumsi konten digital yang sangat berlebihan. Hal apa sih yang harus kita lakukan atau upaya apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama adalah pengawasan yang harus dilakukan terhadap anaknya oleh orang tua. Itu mungkin hal yang kecil tapi sangat berimpact ke depannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari apa aja sih tantangan dunia digital era kali ini. Selanjutnya untuk kesimpulan bisa disampaikan oleh Mas Yuri. Baik, kita masuk ke kesimpulan sekarang. Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil ya dari bahasan awal tadi. Ada 4 poin yang saya akan coba highlight. Yang pertama, mulai dari menerapkan prinsip etika di dalam dunia digital. Yang kedua, pentingnya untuk memahami tantangan dunia digital. Ketiga, dimulai dari diri sendiri. Dan keempat, jadilah warga digital yang mampu berpikir kritis. Oke, mulai menerapkan prinsip etika di dalam dunia digital. Kita sebagai warga digital, ya tanda kutip, atau mungkin warga net mungkin ya, kalau fokusnya ke internet, kita harus mulai nih teman-teman untuk menerapkan etika ya di dalam dunia digital. Sama seperti mungkin teman-teman beretika di dunia nyata, maka terapkanlah juga tuh etika yang sama di dunia digital gitu. Karena sebagaimana teman-teman ingin dihormati atau ya dihormati, pastinya teman-teman ingin menghargai dan menghormati orang terlebih dahulu dong, baik itu di dunia nyata ataupun di dunia digital. Yang kedua, pentingnya untuk memahami tantangan dunia digital. Nah, berdasarkan beberapa paparan dari Mas Azam barusan, maka kita harus tahu nih apa ya, seberapa penting kita memahami tantangan-tantangan dunia digital itu sendiri, sehingga dari beberapa tantangan tersebut kita bisa nih men-set beberapa strategi apa ya yang harus saya lakukan agar terhindar atau mungkin tertangani nih tantangan ini, sehingga dunia digital bisa kontribusi dengan baik untuk kita, atau bahkan kita bisa saling berkolaborasi dengan baik. Yang ketiga, nah ini yang krusial ya teman-teman, dimulai dari diri sendiri. Sekarang coba deh teman-teman bayangin kalau tadi misalnya dari 300 juta penduduk Indonesia, lalu ada 100 juta manusia dewasa yang aktif di Indonesia, jika setiap orang memiliki etika dan menjalankan etika yang baik dalam dunia digital, maka tentu akan sangat menyenangkan teman-teman, karena tiap orang menghargai opini orang lain, lalu juga orang lain juga menghormati kita, maka ini akan menambah lagi nih manfaat dari dunia digital itu sendiri. Dan yang terakhir, jadilah warga
digital yang mampu berpikir kritis. Nah, berpikir kritis ini maksudnya apa ya? Ada beberapa hal yang sudah tadi disampaikan oleh Mas Azam terkait tantangan dunia digital. Dan saya meyakini atau mungkin teman-teman juga meyakini bahwa mungkin hampir seluruhnya itu bisa dihindari. Setiap orang mampu untuk berpikir kritis. Contohnya, misal tantangan tadi ada hoax dan disinformasi gitu ya, teman-teman. Makin teman-teman untuk berpikir kritis, mengecek ini source-nya dari mana, apakah ini berita hoax atau bukan, itu akan mempersempit penyebaran hoax itu sendiri gitu. Dan ini pun bisa diterapkan juga nih pada tantangan yang lain, misalnya seperti pencurian data gitu kan. Berarti teman-teman harus lebih kritis dalam menginput data-data teman-teman kan. Jangan sampai sembarangan untuk menaruh informasi pada tempat-tempat yang tidak semestinya, atau mungkin link bodong, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dari 4 kesimpulan ini bisa dipahami ya, teman-teman. Oke, sekian pemaparan dan diskusi dari kami, kelompok 11. Saya, Yuri, mewakili teman-teman Mas Azam dan Mbak Jihan. Pamit undur diri, teman-teman. Terima kasih ya sudah mengikuti presentasi kami. Sampai jumpa.